Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih kalau ngomongin data itu pasti ribet dan cuma buat para ahli gitu? Buang jauh-jauh deh pikiran kayak gitu. Hari ini kita bakal buktiin kalau analisis data itu, wah kayak punya kekuatan super dan semua orang bisa punya, termasuk kamu. Gimana? Pertanyaan yang bikin penasaran kan? Jawabannya, tentu saja bisa. Angka-angka itu percaya deh, bisa banget cerita. Mau cerita sukses, cerita gagal, bahkan cerita misteri yang nunggu buat dipecahin. Yap, benar banget. Hari ini, kamulah penceritanya. Lupakan dulu deh status sebagai murid. Karena dalam sesi ini, kamu adalah bosnya. Misinya juga udah jelas, kamu harus paham apa sih yang sebenarnya terjadi di kantin cuma dengan ngeliatin data penjualan. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, misi pertama kamu sebagai bos kantin, kamu bakal dihadapkan sama data penjualan yang, ya, mungkin kelihatannya agak acak-acakan. Tapi tenang aja, ini justru awal dari petualangan kita buat mengubah kekacauan ini jadi wawasan yang super jelas. Jadi sebetulnya apa sih data itu? Gini deh, anggap aja data itu kayak bahan-bahan masakan yang masih mentah. Kayak catatan berapa porsi bakso yang kejual, harga es teh manis, atau nama-nama minuman yang paling laku. Semuanya masih kepisah-pisah, belum punya arti apa-apa. Coba deh bayangin analogi ini. Data mentah itu persis kayak adonan kue. Kayak telur sama terigu yang belum dicampur. Kan belum bisa dinikmati ya? Tapi begitu kita mulai menganalisisnya, kita itu sebenarnya lagi ngemanggang informasinya. Jadi kue yang lezat dan berguna banget buat ambil keputusan. Secara gampangnya nih, data itu ada dua jenis utama. Pertama, ada data kuantitatif. Ini semua yang berhubungan sama angka dan bisa dihitung. Contohnya, total penjualan atau harga makanan. Terus yang kedua, ada data kualitatif yang sifatnya lebih deskriptif. Misalnya, ulasan bintang dari pelanggan atau komentar mereka soal rasa nasi gorengnya. Dua-duanya ini sama pentingnya loh. Oke, bahan mentahnya udah siap. Langkah selanjutnya? Ya, kita siapin dapur kita. Nah, di dunia data, dapur kita ini adalah sebuah aplikasi yang canggih banget. Yuk, kita langsung masuk ke markas besar kita. Dan inilah dia, markas kita, spreadsheet. Mungkin kelihatannya cuma kayak tabel raksasa yang agak ngebosenin ya. Tapi percaya deh, disinilah keajaiban bakal terjadi. Kolom yang berdiri tegak ini sama baris yang mendatar itu kerangka dari semua analisis kita nanti. Dan lihat deh, setiap kotak kecil di sini itu namanya sel. Anggap aja sel ini kayak alamat rumah buat tiap data kita. Jadi pas kita ngomongin sel B3, kita langsung tahu persis datanya ada di mana. Di pertemuan antara kolom B dan baris 3. Ini konsep yang penting banget buat diingat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal belajar mantra-mantra sihir yang bisa bikin spreadsheet ini kerja buat kita. Udah, lupain aja kalkulator manual karena kita punya rumus-rumus yang jauh lebih sakti. Ini dia 5 mantra dasar yang wajib banget kamu kuasai. Pakai sama dengan sum, boom, kita langsung tahu total pendapatan kantin hari ini. Pakai sama dengan max, kita bisa nemuin menu pahlawan yang paling laku keras. Ada juga sama dengan min, buat cari yang paling gak laku. Dan sama dengan average, serta sama dengan count. Setiap rumus ini tuh kayak jalan pintas buat dapatin jawaban-jawaban penting di misi kita. Keren kan? Oke, ngitung-ngitung doang itu belum cukup. Bos yang hebat itu harus bisa lihat pola. Jadi, sekarang ayo kita pakai topi detektif kita dan mulai selidiki data penjualan ini lebih dalam lagi. Alat pertama kita adalah sorting atau mengurutkan. Ini caranya simpel banget, tapi hasilnya luar biasa. Cuma dengan beberapa klik, kita bisa mengubah daftar penjualan yang tadinya acak-acakan jadi kayak papan peringkat. Langsung kelihatan deh siapa juaranya dan siapa yang penjualannya paling rendah. Gampang banget kan? Alat detektif kita berikutnya adalah filtering atau menyaring. Bayangin aja ini kayak saringan ajaib. Misalnya kita cuma mau lihat data penjualan minuman aja nih. Ya udah, kita tinggal pakai filter. Nanti semua data makanan bakal ngumpet sementara. Jadi analisis kita jauh lebih fokus dan cepat. Oke, kita udah berhasil mengolah dan merapikan data kita. Tapi deretan angka kadang masih susah dipahami, apalagi buat orang lain. Makanya sekarang saatnya kita ubah semua temuan kita jadi cerita visual yang menarik. Inilah klimaks dari misi kita. Nah, buat ngebandingin penjualan antar menu, nggak ada yang lebih jago dari diagram batang. Lihat aja, batang yang paling tinggi itu langsing nunjukin menu mana yang jadi jagoan. Jelas banget kan? Nggak perlu penjelasan panjang lebar buat tahu siapa pemenangnya.
Terus gimana kalau kita mau tahu seberapa besar sih kontribusi tiap menu ke total penjualan? Nah, disinilah diagram donat jadi pahlawannya. Potongan donat yang paling besar itu secara visual langsung ngasih tahu kita mana menu favorit utama para siswa. Kita bisa lihat porsinya dengan sangat jelas. Setelah kerja keras jadi detektif data dan seniman visual, sekarang waktunya kamu menyajikan laporan kemenanganmu ke kepala kantin. Kamu berhasil loh mengubah angka-angka mentah jadi sebuah strategi yang cerdas. Jadi, poin pentingnya apa? Kamu itu nggak cuma main-main sama angka. Kamu udah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis yang beneran penting. Kamu jadi tahu berapa uang yang didapat, menu apa yang harus di stok lebih banyak, dan mungkin menu apa yang perlu diganti. Nah, itulah kekuatan analisis data yang sebenarnya. Kamu berhasil. Kamu udah membuktikan kalau angka itu bisa bercerita, dan kamulah penceritanya. Sekarang, coba deh pikirin. Dengan kekuatan super barumu ini, entah itu buat ngatur uang jajan, nganalisis statistik tim e-sport favoritmu, atau buat proyek sekolah, kira-kira kisah apa lagi ya yang nunggu buat kamu ungkap?